ya jajaran dan juga pendukung kegiatan. Semoga Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Jazakumullahu khairan. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama tentang memahami kondisi remaja, yaitu membangun ketangguhan mental pada remaja. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Baik ya, insya Allah. Mohon izin untuk share materinya. Ya, kalau berbicara tentang ketangguhan, kira-kira apa dimensi ketangguhan bagi anak remaja nih, ayah bunda? Silakan. Mungkin ada ayah bunda yang mau bantu menjawab. Apa dimensi ketangguhan bagi pemuda atau remaja? Ini mungkin ayah bunda udah sering belajar tentang remaja ya. Kita udah beberapa kali ya belajar bersama dan mungkin dengan ustadz-ustadz lain yang lebih menguasai ilmunya ya, belajar tentang remaja. Nah, itu sudah kita bahas. Tapi untuk ketangguhan, apa kira-kira yang menjadi indikator remaja itu dikatakan tangguh? Ya. Nah, malam hari ini kita akan lihat. Semoga Allah mudahkan ya. Baik. Kalau berbicara tentang ketangguhan ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketangguhan remaja ini terbagi menjadi beberapa hal ya. Kita lihat dulu ya. Kalau kita melihat ketangguhan pada remaja ini dilihat dari apa ini ya? Apa yang membuat remaja itu dikatakan sebagai sosok yang tangguh, sosok yang kuat, ya. Nah, katanya ketangguhan itu ketika remaja kita itu tidak suka menangis di hadapan kita, ya. Katanya ketangguhan itu ditandai dengan remaja kita yang mandiri. Dia sangat mandiri, bahkan sampai-sampai tidak membutuhkan orang tuanya. Yang ketiga, remaja yang tangguh itu nggak pernah kelihatan lemah, nggak pernah kelihatan terpuruk, nggak pernah gagal. Ya, nah, ini dikatakan mitos ya, ayah bunda yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak selalu demikian ternyata faktanya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini sering terjadi ya, bahkan mungkin dari zaman bapak ibu dulu ketika masih remaja ya. Ya, ada saja kasus-kasus di mana anak-anak yang tidak lolos ya ujian masuk bersama perguruan tinggi ya itu mengalami depresi dan bukan hanya depresi biasa, mereka sampai kemudian bunuh diri. Nah, maka kasus seperti ini sangat familiar terjadi di Indonesia, di India, Korea Selatan, ya, Cina dan Jepang ya Bapak Ibu ya. Kasus ketika gagal masuk universitas favorit, mereka itu bunuh diri. Ya, merasa tidak berharga, merasa gagal, ya padahal sudah bimbel, mahal sana sini ya. Kemudian tidak diterima di kampus-kampus idamannya, maka mereka merasa sedih yang berkepanjangan, kemudian hingga akhirnya mengalami depresi ya, dan depresi kemudian bunuh diri. Maka tentu saja kalau melihat kondisi ini kita bisa simpulkan bahwasanya kasus-kasus yang demikian itu hanya sebagian kecil dari masalah-masalah remaja yang lemah, masalah-masalah remaja yang tidak tangguh. Maka apa sebenarnya ketangguhan yang sejati pada remaja? Apa indikatornya remaja itu dikatakan tangguh? Nah, kita akan lihat. Baik. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang ketangguhan remaja, maka yang pertama adalah kemampuan anak-anak kita dalam mengelola emosinya. Jadi remaja yang tangguh dikatakan bagus, yaitu remaja yang mampu mengendalikan emosi-emosi negatifnya, semisal sedih, ya, marah, takut, kecewa, ya. Nah, dia mampu mengendalikannya. Artinya bukan berarti nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh takut, ataupun nggak boleh kecewa. Tidak, mereka boleh mengalami semua emosi tadi. Namun yang perlu diwaspadai adalah bagaimana cara mereka bereaksi atau bagaimana cara mereka berperilaku terhadap emosi itu. Ada orang yang sedih, kemudian mengurung dirinya di kamar berhari-hari, nggak mau keluar, nggak mau makan. Ada orang yang kecewa, kemudian menarik dirinya dari lingkungan.
Ada orang yang marah kemudian dia meledak-ledak, ya. Dia agresif, dia pukul sana, pukul sini, tendang sana, tendang sini, ya. Ada orang yang ketakutan karena takutnya dia nggak berani keluar rumah, cemas, kemudian tidak berani melakukan apapun, bahkan untuk makan saja dia punya paranoid yang berlebih-lebihan. Maka ini contoh reaksi yang tidak tepat. Ya sedih, biasa aja sedih. Boleh dia menangis, boleh bahkan dia menangis peluk ibunya, peluk ayahnya seharian, menangis tidak jadi masalah. Tapi kemudian dia bangkit, dia tidak meninggalkan kewajiban sholatnya, dia tidak meninggalkan kewajiban murojaahnya, dia tidak meninggalkan kewajiban bantu orang tuanya. Maka ini yang normal. Dia boleh kecewa karena nggak keterima di kampus impiannya. Dia sedih, tapi besok dia bangkit lagi, dia semangat merencanakan masa depannya. Kalau nggak keterima di kampus A, ya di kampus B. Yang penting jurusannya sama. Ya. Ada remaja yang marah, tapi ketika marah dia pilih duduk tiduran di kamarnya. Ya, dia beristighfar, dia membaca ta'awudz, dia tidak banyak bicara. Dia marah, tapi cara dia bereaksi dengan kemarahannya ini yang membedakan antara remaja yang tangguh dan tidak. Jadi remaja tangguh dan tidak bukan berarti mereka itu yang tangguh, dikatakan tangguh itu nggak pernah marah, ya, nggak pernah sedih, nggak pernah takut. Melainkan mereka yang tangguh itu bisa merasakan marah, takut, sedih, kecewa, namun cara bereaksinya yang tepat. Maka ini dikatakan tangguh secara emosi. Mereka tidak meledak-ledak, ya, tidak melampiaskan emosinya secara destruktif. Mereka mampu menenangkan dirinya dengan baik, ya, dan mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, ini ketangguhan mental secara psikologis yang pertama, Bapak Ibu. Remaja yang tangguh yaitu memiliki regulasi emosi yang baik atau pengelolaan emosi yang baik. Ketika nilainya jelek, ya, nah, dia akan berusaha lebih baik lagi untuk memperbaikinya. Ya, ketika marah pada teman, tidak langsung memutuskan hubungan, tapi dia tenangkan dirinya, berpikir jernih, mencari solusinya. Ya, nah, maka ini adalah contoh pemuda-pemuda yang tangguh. Yang kedua, pemuda yang tangguh tentu tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Atau dalam psikologi namanya adalah resilience. Bounce back gitu ya. Jadi bagaimana cara dia memantul kembali. Daya lenting. Jadi ketika orang itu jatuh, maka dia mampu bangkit. Karena ada orang yang jatuh, dia nyaman dengan jatuhnya, nggak mau bangun. Sekalipun ditarik oleh orang, dia nggak mau bangun. Makanya nggak heran, beberapa waktu yang lalu ramai kasus ya pemuda yang melompat dari atas jembatan. Ini contoh orang yang nggak mau ditolong. Kak, kasihan, nggak usah dihujat. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau orang mau bunuh diri jangan dihujat. Kalau udah bunuh diri boleh. Karena ini perbuatan yang buruk, perbuatan tercela. Dan manusia itu memang nggak harusnya bunuh diri. Jadi nggak ada pembenaran atau excuse bagi orang-orang yang bunuh diri. Dalam ilmu psikologi, orang yang bunuh diri orang yang cemen. Nggak ada pembelaan bagi mereka. Tapi kalau orang mau bunuh diri, nggak boleh direndah-rendahkan. Orang yang depresi nggak boleh diremeh-remehkan. Ini bedanya kacamata psikologi memandang. Jadi kalau ada orang yang dia depresi, kemudian punya ide bunuh diri, ini nggak boleh diremehkan. Allah coba kalau berani, nggak boleh. Ya. Tapi kalau udah kejadian bunuh diri, ya ini adalah kondisi yang cemen. Kan berat masalahnya. Berat gimana? Semua orang juga punya masalah. Tapi nggak mungkin seberat dia. Kata siapa? Nabi Ayub, Nabi Muhammad SAW, dan para nabi dan rasul yang lain kurang berat apa cobaannya? Bunuh dirikah mereka? Tidak. Kak, mereka kan nabi. Ya udah. Lalu bagaimana dengan Yasir dan keluarganya? Ya, kalau kita pernah dengar kisahnya Sumayyah binti Khayyat yang sampai ditindih batu, dipecut, dihinakan, dihajar keluarganya, dijemur di bawah terik matahari. Apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka bukan nabi dan rasul. Jadi kalau berbicara masalah, semua orang punya masalah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Semuanya punya masalah, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa orang yang bunuh diri itu pembenaran, excuse, maklum, ini nggak ada pemakluman.
Kalau ada pemakluman bagi orang bunuh diri, maka ini akan jadi pintu, jadi celah bagi orang untuk bermudah-mudahan dengan bunuh diri. Nggak ada. Tapi ya, jadi di sini kita lihat bahwa bunuh diri itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami kelemahan kondisi mental, nggak tangguh mereka. Ini maka tidak ada suatu kehormatan apapun buat orang yang bunuh diri. Nggak ada. Ini dalam psikologi, apalagi dalam Islam. Baik ya. Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tangguh atau pemuda yang tangguh adalah remaja atau pemuda yang mampu bounce back gitu. Jadi mampu kembali ya ketika mereka itu terjatuh. Mereka mampu mencoba lagi, mereka mampu melihat peluang, belajar lagi ya. Nah, ini namanya resilience, daya lenting. Ketika mereka jatuh, mereka mampu bangkit lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, orang-orang atau remaja yang tangguh adalah remaja yang punya value dalam hidupnya. Dia memiliki value dan value ini akan membentuk tujuan hidupnya. Maka remaja yang tangguh itu punya nilai-nilai dalam dirinya. Dia mau jadi orang yang taat beribadah, dia mau jadi orang yang berbakti sama orang tua, dia mau jadi orang yang jujur, dia mau jadi orang yang pemaaf, dia mau jadi orang apa lagi terserah. Value-nya apa? Yang menonjol dari dia. Dia harus tahu, dia paham. Kemudian dengan value itu jadi punya cita-cita. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini tanya ke remajanya, nak, kamu besar mau jadi apa? Jawabannya nggak tahu. Itu contoh anak kita nggak ada value-nya. Oh iya, kalau punya value, dia mudah. Karena mengaca pada beberapa teori-teori tentang berkaitan dengan personal branding. Ya, teori-teori tentang bagaimana membentuk diri, personal life planning. Ya. Maka seseorang itu mampu membentuk cita-citanya ketika mereka mampu melihat gambaran dirinya ideal. Atau gambaran ideal dari dirinya. Dan itu semua bersumber dari value. Nilai apa yang dia bangun, yang dia yakini, yang dia bentuk, yang dia biasakan. Ketika seorang punya value, maka orang itu akan mudah membentuk cita-citanya mau jadi apa. Tapi orang kalau nggak punya value, satu, dia akan bingung dengan banyaknya pilihan atau bingung karena nggak punya pilihan. Dua, dia akan mudah ikut-ikutan lingkungannya. Lingkungannya pengennya UI, UI aja, UGM, UGM aja, Madinah, Madinah aja. Nggak ada value-nya. Ketika masuk di UI, bingung dia. Makanya banyak, nggak sedikit anak-anak mahasiswa di kampus-kampus itu nggak selesai kuliahnya. Bahkan baru semester pertama. Karena masuk kampusnya nggak ada value. Mungkin dia pintar bisa masuk, tapi nggak ada value-nya. Ya ikut-ikutan tadi. Berapa banyak hari ini yang masuk ITB, masuk kampus-kampus yang top Indonesia, ya kemudian nggak selesai kuliahnya. Itu kan banyak kalau mau dipakai data statistik. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tentang seberapa pintar anak kita, tapi seberapa tangguh. Karena ada orang yang faktanya mungkin dia nggak masuk di kampus favorit. Dia masuk di kampus yang biasa. Bahkan underrated. Tapi ketika lulus kemudian dia mampu menjiwai profesinya. Dia mendidik di pelosok negeri. Dia membangun sekolah. Dia membangun murid-muridnya. Biiznillah. Produktif dengan apa yang dia lakukan. Kita nggak pernah tahu. Ini bukan cerita tentang seberapa hebat dia masuk perguruan tinggi mana dan ini dan itu. Enggak. Bahkan ada orang yang mungkin dai. Dia nggak pernah kuliah di Madinah. Tapi Allah berkahi ilmunya. Hari ini jadi dai nasional yang memberikan manfaat yang banyak. Banyak guru-guru kita nggak sedikit kayak gitu. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang kehebatan seseorang ini bukan tentang seberapa besar capaian dunianya hari ini. Tapi kita harus tahu juga bagaimana seorang itu membangun dirinya, menempa dirinya dengan value-value hidupnya. Karena banyak orang yang bergelar ustadz, bergelar profesor, ya, kemudian value-nya apa? Korupsi. Value-nya apa? Memanfaatkan umat. Nah ini nggak sedikit, banyak. Menipu umat, banyak. Paling tidak dalam sebulan ini kita sudah ada 3 kasus di mana tokoh agama itu memperkosa, melecehkan. Mulai dari korban yang 50, korbannya yang 12, korbannya yang 7. Ini ada semua nih, Pulau Jawa semua. Ini baru nih beritanya, terbaru yang 12 orang korbannya. Dia seorang imam masjid, dianggap tokoh agama. Ya, qadarullah ya, ini kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Maka lihat,
Apakah dia ini kurang pinter? Pinter mungkin, tapi nggak ada value-nya. Ini orang-orang yang nggak tangguh. Kemudian yang keempat, remaja bisa dikatakan tangguh, Bapak Ibu, ketika dia mampu memiliki kemampuan sosial yang baik. Ya, dia mampu memiliki sudut pandang yang luas dengan sosialnya. Maka anak remaja kita jangan di rumah aja kerjaannya. Dan ini dimulai dari ketika dia SD. Makanya kalau ada orang tua anaknya kok cuma sekolah pulang, pertanyaannya gimana dia membangun keterampilan sosialnya? Bagaimana dia membangun sudut pandang lingkungannya ketika yang dilihat hanya rumah sekolah, hanya rumah sekolah. Bagaimana dia mau melihat dunia? Di antara metode belajarnya para ulama hari ini yang mulai hilang, yaitu rihlah. Bagaimana Imam Syafi'i, dia hijrah bersama ibunya, ya dari Palestina menuju Mekah, dari Mekah ke Madinah dan yang lainnya. Hari ini nggak ada lagi metode rihlah. Ya udah, kalau udah di pondok ya pondok aja udah gitu misalnya. Siapa yang dia pelajari? Padahal manusia ini butuh perspektif dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya industri. Fase industri ini fase di mana seorang mengeksplorasi kemampuannya, pengalamannya dan keterampilannya, Bapak Ibu. Dalam filosofi pendidikan Jawa ada yang namanya golei susuh angin. Itu kalau kita belajar filosofi pendidikan Jawa, ada tiga pilarnya. Di antara salah satunya yang pertama adalah golei susuh angin. Apa itu golei susuh angin? Itu mencari rumahnya angin. Angin itu nggak punya rumah. Tapi di sini bukan menemukan redaksi yang digunakannya, tapi golei, mencari. Dan memang nggak akan pernah ketemu rumahnya angin. Maksudnya apa? Di sini adalah mengikuti angin, mengikuti arah angin berhembus. Sehingga angin ke barat, ya dia ke barat. Dia akan belajar di sana. Ketika dia sudah selesai dengan proses belajarnya di lingkungan, maka di sini tahapan yang kedua adalah bagaimana belajar untuk bermanfaat, ikhlas. Itu pendidikan Jawa itu. Ada namanya bahasa Jawanya, kayak gitu lupa. Intinya mencari kambiumnya atau tengahnya kangkung gitu. Kan nggak bisa itu ya. Yang ketiga, seseorang punya mimpi, punya cita-cita, kemudian dia meraih cita-citanya atau napai meliwis mabur, yaitu mencari tapak, menginjak tapak burung belibis yang terbang. Kan nggak mungkin, tapi begitulah cita-cita. Mungkin bagi kita nggak, tidak terasa mustahil, tapi tidak bagi Allah. Hari ini ada orang pengen jadi dokter, tapi dia keluarga miskin. Kalau Allah berikan takdirnya untuk jadi dokter, maka jadi dokter. Nggak ada yang nggak mungkin. Orang itu bermimpi saja, berdoa dia. Ini filosofi pendidikan Jawa. Ada yang namanya explore-nya. Nah, ini nyambung dengan pendidikan psikologi gitu. Ada yang namanya industri, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini sudahkah anak-anak kita selama ini mengenal dunia atau hanya rumah sekolah. Terus kapan dia belajar tentang dunianya? Kecuali sekolahnya memfasilitasi untuk melihat dunia. Ya, kemudian yang berikutnya setelah sosial yang sehat, Bapak Ibu, ya, yang berikutnya adalah yang kelima, yaitu bagaimana remaja kita memiliki pengendalian diri yang baik, kontrol diri yang baik, tidak impulsif, bisa sabar, mengendalikan dirinya, berpikir sebelum bertindak, bisa menunda kesenangannya, ya, sehingga banyaknya pengendalian diri atau kontrol diri berkaitan dengan prestasi akademik yang semakin membaik tiap bertambah usianya, insya Allah. Orang yang kontrol dirinya buruk, meskipun SD-nya bagus, IQ-nya oke, ini akan menurun ketika nanti dia sampai kepada problematik hidupnya. Karena nggak stabil. Makanya nggak sedikit orang pintar kemudian narkoba. Ya, orang yang pintar korupsi. Ini banyak. Nah, jadi memang pentingnya untuk pengendalian diri. Kemudian yang berikutnya yang keenam, yaitu tanggung jawab. Ya, dia mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya. Nah, dan yang berikutnya, yang terakhir, tentunya dia memiliki belief, spiritual, keyakinan atau keimanan. Dan yang terakhir ini, seperti yang kami bilang dalam dunia psikologi itu kadang yang terakhir itu adalah pusatnya, puncaknya. Kadang kalau kita belajar dari para ulama, biasanya yang disebutkan yang pertama kali, ini yang penting. Nah, tapi dalam psikologi itu biasanya yang penting itu taruh di awal atau di akhir. Pakai teori, apa namanya, awal dan akhir. Kayak gitu, lupa teorinya, apa namanya. Apa primary rationally apa lupa ya. Baik. Nah, itu dia Bapak Ibu yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya tentang ketangguhan pemuda,
Maka jawabannya yang pertama, pemuda yang tangguh, yaitu yang memiliki regulasi emosi yang baik. Yang kedua, pemuda yang tangguh, yaitu mampu bangkit atau resilience ketika mengalami kegagalan. Yang ketiga, memiliki value dan tujuan hidup. Yang keempat, mampu memiliki hubungan sosial yang baik. Yang kelima, pengendalian diri yang baik. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, ya tadi ya, memiliki belief, keyakinan spiritual yang baik atau tauhid. Nah, ini menunjukkan ketangguhan pemuda. Nah, ini ada di sini nanti ya. Nah, di sini ada nih Bapak Ibu. Ini resiliensi tadi ya. Bagaimana dia bounce back gitu ya. Bagaimana dia mampu bangkit ketika jatuh, dia mantul kembali ya. Nah, ini resilience ya. Nah, ini tadi ya bagaimana seorang itu mampu regulasi emosinya, ya pengendalian dirinya, memiliki tujuan hidupnya ya. Baik. Ya, ada yang bertanya ini yang keempat tadi apa Kak Yogi? Yang keempat itu pemuda yang tangguh, yang mampu menjalin hubungan sosial. Nah, jadi ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketangguhan-ketangguhan tadi memiliki motivasi yang besar bagi pemuda, dan motivasi yang besar ini akan membentuk perilaku anak-anak kita ya, punya growth mindset, punya harapan ya. Nah, sementara harapan dan cita-cita itu terbingkai rapih karena pengendalian dirinya baik ya. Dia punya target poin yang jelas ya. Ini merawat remaja yang tangguh itu punya motivasi, punya inisiatif ya, growth mindsetnya bagus, kemudian terbingkai dengan pengendalian diri yang baik dan tujuan hidup yang baik, value yang baik. Nah, maka kalau kita bicara tentang ketangguhan, nah maka ketangguhan ini teorinya Zimmerman ya. Zimmerman ini salah satu ahli yang dulu kayak gitu juga cukup suka dengan teorinya ya. Yaitu tentang resiliensi ya, bukan sekedar lahir bawaan lahir. Maksudnya bukan sekedar bawaan lahir. Tapi ini disebut dengan protective factor yang membentuk dari interaksi dinamis lingkungan. Jadi protective factor ini banyak yang bentuknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang ketangguhan remaja, remaja bisa resilience, yaitu pembentuknya itu ada individu itu sendiri, bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan emosinya, punya optimisme, yaitu punya keyakinan yang bagus, ya, dan pengendalian diri yang bagus. Yang kedua, ya, resilience itu ketangguhan itu akan muncul ketika dia punya kelekatan yang aman, secure attachment, punya hubungan yang baik sama keluarganya. Ya, dia punya dukungan yang bagus, komunikasi yang baik dengan keluarganya ya. Yang ketiga, dia punya sekolah dan teman yang baik, guru-guru yang suportif, pertemanan yang sehat, lingkungan aman, ya nggak ada perundungan yang apa namanya berlarut-larut. Kalau sekali dua kali ya normal, namanya bullying itu kayaknya bukan normalisasi bullying, tapi kayaknya cuma mau bilang dimanapun tempatnya, kalau ada interaksi sosial mesti ada bullying, dan bullying itu motifnya banyak. Di antara motif paling banyak besarnya bullying itu ya karena seseorang itu iri, seseorang itu tidak mampu, seseorang kehilangan power sehingga dia membuli orang lain untuk mempertahankan powernya. Baik ya, itu diantara faktor motivasi bullying paling besar. Meskipun ada motivasi yang lain. Kemudian lingkungan dan spiritual. Bagaimana kondisi agamanya, nilai-nilai moral yang dia miliki, ya, ini penting. Lingkungan yang positif membiasakan dia. Sehingga di sini protective factor di sini menunjukkan bahwa ketangguhan seorang remaja itu nggak berdiri sendiri. Apakah karena orangnya saja, apakah karena memang karakter anaknya saja, atau sekolahnya dan temannya saja, atau lingkungan dan kondisi keagamaannya. Banyak orang tua yang kemudian hanya fokus kepada lingkungan dan keagamaan, masukkan pondok. Tapi apakah sekolahnya ini suportif, pondoknya? Belum tentu. Apakah gurunya, temannya suportif? Belum tentu. Ini yang nggak kemudian diteliti banyak oleh orang tua. Yang penting masuk pondok, makanya banyak kejadian 50 santriwati diperkosa atau dilecehkan secara seksual. Ya karena cuma yang penting spiritual sama lingkungan.
nggak ada riset mendalam bagi orang tuanya. Ya mungkin wajar saja karena mungkin dari kalangan keluarga menengah ke bawah misalnya. Jadi nggak paham tentang pendidikan. Tapi kita yang sudah diberikan taufik oleh Allah untuk pendidikan, ya harusnya ketika hendak mencarikan pendidikan terbaik untuk anak kita, ya bukan hanya cari lingkungan dan spiritual, ya, tapi bagaimana tuh sekolah profesional nggak pengelolaannya, bagus nggak, siapa guru-gurunya, siapa teman-temannya nanti, ini penting. Bagaimana sistemnya, sistemnya itu sudah modern belum? Kalau pakai sistem lama, sudah berantakan gitu loh. Sekarang kan banyak orang-orang yang konservatif ya, pakai sistem lama apa sistem lama? Ketika kita dapat yang baik dengan hasil riset dengan ilmu, terima dong. Jangan egois, jangan sombong menolak kebenaran pakai sistem lama, sistem lama. Ya, banyak nih kadang beberapa lembaga pendidikan itu nggak mau menerima apa namanya istilahnya hasil penelitian-penelitian tentang bagaimana pendidikan yang mutakhir, yang baru. Termasuk kadang menolak pemerintah itu punya eh, apa namanya keputusan pendidikan ya. Pemerintah punya ide pendidikan itu kadang ditolak. Ini politik lah apa yuk. Pemerintah itu melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN itu kalau masalah pendidikan itu riset, nggak cuma masalah politik saja. Mungkin iya, tapi kebanyakannya riset Bapak Ibu. Ya terima. Ini banyak sekolah-sekolah kita yang kemudian bergelar sekolah sunnah apa ada loh oknum-oknumnya nggak menerima ini gitu loh. Mempertahankan model pendidikan yang lama. Faktanya model pendidikan yang lama itu ya dengan budaya, lingkungan, sosial yang lama. Sekarang tuh beda. Budaya, lingkungan sosialnya berkembang Bapak Ibu. Sehingga model pendidikannya harus berkembang. Tahun 90, tahun 80, orang tua nggak perlu ngasih edukasi masalah gadget ke anaknya. Karena nggak ada ancaman gadget. Tapi hari ini orang tua mau nggak mau belajar tentang gadget, ngajar anaknya gadget yang baik. Tapi bagi sebagian orang konservatif, udah yang penting nggak ada gadget sama sekali. Ya udah, terima nasib aja nanti kalau anaknya gampang takjub, tahu gadget dari temannya, malah salah tahu-tahu dari temannya, masuk grup-grup nggak jelas. Ketika mereka remaja nggak punya pengalaman, kemampuan pengelolaan gadget yang baik karena nggak dibiasakan, karena nggak diedukasi. Makanya banyak orang Indonesia hari ini minim literasinya. Bahkan di Indonesia itu sekitar 70, Anda lupa, 70 sampai 80% menggunakan gadget smartphone. Tapi 60% di antaranya itu minim literasi digital. Ini hasil risetnya. Nah, ini menunjukkan budaya itu beda, lingkungan sosialnya beda, Bapak Ibu. Maka kalau pendidikannya hanya mengandalkan cara berpikir konservatif, nggak mau melihat bagaimana lingkungan berkembang, ya udah, lahirlah generasi stroberi gitu loh. Ini kan yang terjadi hari ini. Banyak generasi yang mudah lemah, cemen, gampang lemes, gampang menyerah, nggak tanggung jawab, dikit-dikit depresi. Kan banyak. Ini bukan karena satu faktor aja. Tapi tadi banyak faktornya. Mungkin orang tuanya, mungkin sekolahnya. Nggak mau berkembang. Tantangannya berkembang loh padahal. Nggak boleh kayak gini. Orang yang di pendidikan itu harusnya punya mindset berkembang, growth mindset Bapak Ibu. Termasuk kita orang tua. Jadi jangan konservatif kalau melihat pendidikan. Ayo belajar terus. Karena mendidik anak itu ya belajar untuk diri sendiri. Termasuk guru-guru juga. Guru-guru jangan merasa sombong dengan, dulu ustadz saya bisa mendidik saya kayak gini. Ya saya pakai cara yang lama. Loh itu dulu. Sekarang kan beda zamannya. Mungkin masih bisa dipakai. Tapi perlu pengembangan. Perlu adaptasi. Kan gitu. Tapi hari ini tuh nggak sedikit yang kayak gitu cara berpikirnya. Akhirnya apa? Generasinya strawberry. Kenapa? Karena ya tadi mereka nggak dididik secara holistik, secara komprehensif gitu loh. Nah, jadi mari semua lembaga pendidikan, ayo dong berkembang semuanya. Karena anak-anak kita berkembang. Kenapa berkembang? Karena zamannya berkembang. Kecuali anak kita tinggalnya di hutan. Kecuali ustadz ustadzah mendidik anak yang dari hutan. Enak. Tapi anak-anak kita ini kan rata-rata di kota metropolitan, kota besar. Di mana mereka tuh berkembang di lingkungan sosial. Maka di sini pondok pesantren, sekolah-sekolah ya harusnya mau belajar mengembangkan. Contoh hari ini ada penelitian bahwa remaja itu butuh stimulasi holistik, kognitifnya, fisiknya,
ya emosionalnya. Maka nggak sedikit beberapa pondok di berbagai daerah sekarang ada gymnya, ada tempat renangnya, ada basketnya. Itu kan keren banget. Berarti mau belajar pondoknya. Tapi ada loh oknum pondok yang nggak mau. Udah gini aja, dulu saya kayak gini aja bisa kok. Tuh, ini contoh nih. Maka penting banget Bapak Ibu ya bahwa pendidikan itu nggak semata-mata hanya kognitifnya saja. Ya, karena nanti dampaknya banyak. Ya, nggak sedikit juga kan orang-orang yang bergelar ulama ya atau mungkin ustadz, profesor, doktor ya di luar bisa baik ramah, di rumah dia kasar sama istrinya, kasar sama anaknya itu nggak sedikit, banyak. Nah, maka pentingnya kita untuk belajar secara holistik. Membentuk generasi yang tangguh ini nggak bisa satu faktor saja, tapi banyak faktornya. Dan yang paling penting tentu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lihat slide lainnya ya, Bapak Ibu ya. Sehingga di sini kita belajar bersama bahwasanya pendidikan remaja itu bukan bicara tentang satu model pendidikan, tapi ini model pendidikan yang holistik, baik gurunya, lingkungannya, ya, sekolahnya. Nah, ini maka pentingnya orang tua mempersiapkan semuanya. Masya Allah ya, berat sekali tugas ayah bunda. Tidak apa-apa, memang begitu sudah. Baik, kita akan share materi yang bagaimana kita membangun kedekatan dengan remaja. Tadi sudah kita pelajari apa namanya kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Baik ya, kita lanjut. Nah, ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dan pengasuhan tentu akan memberikan dampak yang besar. Nah, kita akan mulai karena ini kelasnya kelas orang tua, bukan kelasnya guru saja. Maksudnya ya, ini khusus orang tua ya, Insya Allah ya. Ya, kita akan mulai dari orang tua. Baik, pendidikan anak remaja untuk membentuk mereka tangguh tadi salah satunya adalah bagaimana kondisi lingkungannya dan orang tuanya yang menciptakan pendidikan yang aman, nyaman. Bagaimana itu? Nah, kita lihat. Remaja ini bukan sekedar bersama kalau kita berinteraksi. Guru-guru di sekolah juga bukan sekedar bersama, bukan sekedar ngajar aja. Yang tahfidz, ngajar tahfidz aja, setoran aja gitu. Enggak. Tapi pendidikan yang penting untuk remaja itu bagaimana mereka bisa merasa aman, ya merasa secure dan merasa aman. Nah ini punya beberapa ciri khas, di mana yang pertama mereka itu merasa didengarkan, ya kemudian mereka itu merasa aman untuk jujur. Yang ketiga mereka menjadikan tempat aman itu untuk pulang. Jadi ini diantara indikator kalau anak-anak remaja kita itu merasa aman dan rasa aman ini fondasi yang dasar bagi remaja untuk tangguh. Betul, tauhid penting. Tapi sebelum manusia itu benar-benar memahami tauhid ya bagaimana mereka itu kemudian bisa kokoh kuat dengan imannya itu kan butuh proses. Dan proses itu tidak lain dan tidak bukan dimulai dari rumah. Kalau kita belajar kitab-kitabnya para ulama tentang tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak-anak, para ulama mengajarkan kita untuk mendidik dari dasar, dari awal tentang adab mereka. Dan adab yang baik itu dimulai dari kuduah, dari teladan orang tuanya. Sehingga orang tua yang mampu menjadi teladan, mampu menjadi contoh, ini adalah model pendidikan dasar. Tapi teladan itu nggak mungkin menjadi teladan, nggak mungkin dicontoh dengan baik kalau teladannya itu nggak baik dan nggak dekat. Seseorang itu mudah mencontoh, mudah melihat, dan lebih efektif ketika punya hubungan yang dekat. Nah, ini poin pentingnya. Sehingga secara nggak langsung rasa aman antara anak dengan orang tua, dengan pendidik, dengan gurunya itu menjadi baseline untuk mudahnya, efektifnya nilai-nilai yang akan diberikan kepada pemuda atau anak-anak pada umumnya. Dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberikan pengajaran kepada pemuda yang datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Waktu itu pemuda itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta izin, apakah diperbolehkan untuk berzina? Atau
di apa namanya, beliau datang untuk dilegalkan ya, tentang masalah berzina. Jadi hadis ini tentu saja hadis yang populer ya, dari Abu Umamah ya radhiyallahu anhu. Maka datanglah pemuda itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya, izinkan aku berzina. Nah, para sahabat yang lain tentu geram, Bapak Ibu ya. Kemudian mereka berusaha bereaksi dengan pemuda itu, mah, gitu, hus. Ya, mereka nggak mau ini ya. Pemuda ini kok sembrono, kok bisa ini zina ini kan dosa besar ini ya, kok bisa gitu ya. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak marah kepada pemuda itu. Para sahabat yang lain kesel, ada yang sebel, ada yang marah, tapi Nabi Muhammad SAW enggak. Bahkan kata Nabi, dekatkan dia. Kemudian Nabi tanya pemuda itu ya, apakah engkau apa namanya punya ibu? Punya ya Rasulullah. Ya. Apakah engkau ridho jika ibumu ya itu dizinai oleh orang lain? Maka pemuda itu menjawab, demi Allah tidak ya Rasulullah. Nah, jika engkau punya saudari perempuan, apakah ridho saudari perempuanmu itu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah. Jika engkau punya bibi perempuan, ridho enggak bibimu itu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah. Jika engkau punya anak perempuan, ya, ridho enggak anak perempuan itu dizinai oleh orang lain? Tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, begitulah orang lain tidak menyukai ya ibunya, saudarinya, bibinya, anaknya ya itu dizinai orang lain. Maka jangan berbuat zina. Masya Allah ya. Nah di sini lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah kondisi yang aman, kondisi yang nyaman ya. Dan tentu yang uniknya di akhir dari nasihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fawadha'a yadahu alaihi wa qala, ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memegang pemuda itu ibaratnya ya menyentuh atau memeluk dengan hangat gitu ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya faqala Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya. Nabi SAW mendoakan, ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Masya Allah ya. Nah di sini ada teladan untuk kita para orang tua, para guru ya, bahwa ketika melihat kondisi remaja yang masih belum patuh ya, yang mungkin kondisi remaja yang masih bikin kita emosi, maka di sini bukan dengan kemarahan ya, bukan dengan sikap reaktif yang berlebihan untuk mendidik mereka. Karena di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya tidak tepat ketika kita ini menghukumi, menyikapi dengan kekerasan kepada orang-orang yang datang kepada kita dengan kebodohan atau datang kepada kita dengan dorongan syahwat, tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, maka Masya Allah ya. Nah, di sini kita lihat untuk membersamai pemuda, membersamai remaja, maka tentu butuh tekniknya. Nah, yaitu membangun rasa aman, keterbukaan dan saling menghargai. Dan Nabi SAW menunjukkan sangat menghargai pemuda itu. Nabi SAW menunjukkan keterbukaan dengan apa? Mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan bagaimana Nabi itu mau mengajak pemuda ini beranalogi melihat perspektif. Ini luar biasa. Ya, kemudian Nabi menyentuh pemuda itu lalu mendoakannya. Ini membangun rasa aman. Ini luar biasa, Masya Allah ya. Nah, sehingga di sini kita lihat ketika seseorang itu aman, merasa aman dengan kita, Bapak Ibu, yang pertama dia akan mudah cerita. Ya, yang kedua dia akan jujur. Ketika salah pun jujur, menyampaikan apa adanya, dia terbuka. Dan yang ketiga, dia nyaman untuk berinteraksi, disentuh oleh kita, ya, berkegiatan bareng bersama kita. Itu di antara indikator ketika remaja itu merasa aman dan ini fondasi seseorang akan tangguh. Tapi ketika seseorang nggak merasa aman, seseorang ini akan mengalami yang namanya insecurity. Dan insecurity itu akan membuat seseorang mengembangkan emosi takut yang berlebihan. Dan emosi takut yang berlebihan ini mengembangkan berbagai macam emosi negatif lainnya. Contohnya apa?
rasa malu yang buruk. Karena malu ini ada dua, malu yang baik, malu yang buruk. Malunya berlebihan. Yang ketiga akan mengembangkan rasa bersalah berlebihan, nggak berdaya. Kemudian yang ketiga akan mengembangkan rasa cemas yang berlebihan. Ini dari insecure. Makanya tidak sedikit remaja yang kemudian harga dirinya rendah, mudah berbuat kezaliman, ya, melanggar hak orang lain. Di Jogja baru-baru ini ada kelitih, menyakiti orang, menusuk orang sampai meninggal ini kan. Ini contoh harga diri yang rendah bagi remaja. Tujuan mereka melakukan itu apa? Itu untuk memenuhi rasa amannya. Karena insecure. Orang yang insecure akan berusaha mencari validasi, akan berusaha mencari kondisi-kondisi yang bisa dianggapnya konsisten, dianggapnya dia bisa bergantung pada kondisi itu. Makanya bergabunglah dengan geng-geng, bergabunglah dengan kelompok-kelompok, ya. Karena mungkin selama ini bingung mau kemana dia. Nah, ini akan membuat remaja itu mudah melanggar aturan, sholatnya bermudah-mudahan, nggak nurut sama orang tua. Nah, itu tanda di mana rasa amannya itu sangat rendah. Baik, ya. Sehingga ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun itu semua, maka kita lihat di sini ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan agar remaja kita tangguh. Nah, yang pertama, kalau kita mengacu pada teorinya eh, Bowlby, kita membangun kelekatan dulu, rasa aman dulu. Jadi hubungan yang sehat, hubungan yang bagus antara orang tua dengan anak ini baik. Dimulai dari apa? Satu, orang tua menunjukkan regulasi emosi yang stabil. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut teorinya John Bowlby, ini penelitiannya udah lama ya, dari tahun 1969, dan ini menjadi salah satu teori yang populer dalam dunia psikologi, ya. Jadi yang pertama, kalau pengen anak-anak itu hubungannya lekat, dekat, aman sama kita, satu, orang tua menunjukkan emosi yang aman dulu. Kalau emosi orang tua nggak stabil, sering marah-marah, up and down, ini susah anak-anak mau dekat sama kita. Jadi penting. Baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk membangun rasa aman di sini, ayo jadi orang tua yang responsif kepada mereka. Responsif, ya. Masya Allah, datang Abdullah ini. Wah, capek ya nak ya. Bunda mau bikin minum apa nah? Mau minum air putih saja, mau susu, ya, mau teh, nah, misalnya begitu, ya. Ini Masya Allah, kalau anak kita pulang. Kemudian yang berikutnya, ya, selain perhatian, yang ketiga, nah jadi yang pertama tadi diingat-ingat Bapak Ibu, yaitu stabilitas emosi orang tua. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, validasi orang tua. Masya Allah, ya, nilainya dapat 40, tapi kalau urusan main bola, jagolah anak bunda ini, ya. Misalnya gitu, ya. Nah, masalah. Ya mau dikata nilainya emang 40. Kita marahin habis-habisan pun nggak akan berubah nilainya. Ya udahlah. Kayak mana kita perbaiki saja gitu kan? Bagaimana kita perbaiki ke depannya? Janganlah kita kemudian berlarut-larut dengan Allah kau ini masalahnya nggak mau belajar lah kau ini, ya gitu. Oh, dimarah-marahinnya dia. Kasihan. Sudahlah. Ya sudah berlalu, ya. Kemudian kita tenangkan, toh dia juga sedih kok nilainya jelek itu. Nah, kemudian ya kita semangati dia. Kita motivasi dia, ya. Maka validasi. Ya mungkin kakak matematikanya 60 tapi bahasa Indonesia 70 loh kak. Coba kita zaman dulu Bapak Ibu pernah nggak diginiin? Kadang kalau kita itu nilainya semuanya 80, ada satu matematika 60, kadang dihabisin kita itu. Raport itu nilainya bagus hitam, semua ada satu merah dihabisin kita itu. Kenapa nggak terbalik pikirannya? Masya Allah, dari 10 nilai cuma satu yang merah, nak. Makasih ya udah berusaha ya nak ya. Yuk kita perbaiki yang masih kurang. Ini kan lebih enak. Kita ini dulu hidup dengan tekanan, dengan rasa takut. Sehingga beginilah kita hari ini. Takut kalau besok nggak bisa makan. Takut dengan kemiskinan. Takut dengan kegagalan. Karena begitu dididiknya. Nggak boleh gagal. Padahal gagal itu bagian dari diri kita. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa menentukan hasil. Allah yang menentukan hasil. Sehingga sangat mungkin 99% kita tuh gagal. Maka kenapa orang tua zaman dulu ketika ada 10 nilai anaknya, ya ada satu merah, itu luar biasa dimarah anaknya. Padahal dari 10 cuma satu yang merah. Harus akan diapresiasi. Dari 10, 9 yang hitam. Ya.
Inilah nggak ada validasinya. Seolah-olah 9 nilai hitam itu nggak ada nilainya. Gara-gara satu yang merah. Ini namanya distorsi kognitif. Dalam psikologi itu ya pakai teorinya Beck dan yang lain, distorsi namanya. Kenapa distorsi? Kita itu melihat sesuatu black and white. Kalau nggak keseluruhan, berarti nggak ada artinya. Kasihan banyak manusia yang kemudian tumbuh jadi seperti ini. Maka mari lihatlah, anak kita gagal satu hal, tapi dia punya kelebihan yang lain. Validasi. Ini membentuk rasa aman. Makanya anak-anak zaman dulu, generasi kolonial, banyak yang tumbuh nggak jadi pribadi yang aman. Sehingga hari ini mereka itu karena takut miskin ya, mengumpul-ngumpulkan hartanya dengan cara-cara ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya, sehingga menghalalkan berbagai cara. Yang penting jadi pegawai, biar aman tiap bulannya. Ini banyak cara-caranya, akhirnya nggak jujur. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di antara efek pengasuhan yang hari ini, modernisasi pengasuhan itu, ya ada kurangnya, tapi ada juga positifnya. Banyak Gen Z, Gen Alpha tuh jujur loh. Jujur mereka. Ya. Kalau memang dapatnya 5, ya 5. Usaha begini, begini, nggak akan menipu, nggak mengikut orang. Ya. Ini lihat, ya ini efeknya kalau orang tua itu dekat sama anak. Ya, sementara generasi Z ini memang, atau Gen Alpha ini memang orang tuanya udah mulai ngerti untuk mendekatkan diri pada anak. Masya Allah. Mereka nggak hidup dalam insecurity. Bahkan banyak Gen Z, nggak apa-apa saya nggak jadi pegawai. Saya jadi pengusaha yang penghasilannya mungkin 100.000 per hari. Nah, apa yang penting halal? Coba, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, daripada kita muluk-muluk tapi pakai cara-cara yang salah, kan begitu. Nah, tapi bukan berarti kita merendahkan orang yang punya achievement tinggi. Ya, enggak. Bagus juga achievement tinggi. Tapi dengan cara yang benar. Baik, lanjut ya. Jadi yang pertama tadi untuk membangun rasa aman, bangunlah remaja itu dengan contoh emosi yang stabil di rumah. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, validasi. Yang keempat, Bapak Ibu, untuk membangun rasa aman kepada anak ini, coba tunjukkan fast respon ya. Bagaimana orang tua itu merespon anaknya dengan cepat. Bagaimana orang tua menunjukkan respon mereka kepada anaknya dengan cepat. Ya, itu gimana Kak Yogi? Ketika mereka butuh bantuan, ketika mereka butuh diskusi, ketika mereka butuh dengarkan, maka cepat responnya. Iya nak, gimana Bunda dengarkan ya nak. Tapi banyak hari ini remaja mengeluh, nggak bisa cerita sama orang tuanya. Sehingga leletnya orang tua dalam merespon mereka, itu bikin mereka malas untuk cerita. Ayo fast respon sama mereka. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, setelah kita menjadi orang tua yang fast respon, tentunya yang kelima menjadi orang tua yang banyak menunjukkan cinta kepada mereka. Love you ya. Makasih ya nak ya. Bunda sayang sama kamu nah. Peluk sini, peluk, cium-cium. Nah, ini Masya Allah. Ya, itu selesai kita bahas secara singkat teorinya John Bowlby. Kita lanjut ke teorinya Davy and Ryan. Jadi kita lihat bahwa manusia itu punya namanya kebutuhan dasar yang namanya self determination ya. Yaitu remaja butuh merasa terhubung, relatedness ya, tanpa kehilangan kebebasan. Apa itu namanya self determination? Yaitu di mana remaja ini memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk apa namanya? Mereka bisa mengendalikan dirinya ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasarnya, bisa mandiri ya, mengerjakan berbagai hal, tanggung jawab ya. Ini kebutuhan dasarnya remaja yang harus dibimbing oleh orang tua. Nah, ketika orang tua mengabaikan, nah maka anak-anak kita ini jadi nggak mandiri ya. Nah, sehingga manusia itu kalau kita mengacu pada teorinya Desi dan Ryan mengenai SDT, bahwa motivasi dan kesejahteraan manusia itu didorong oleh kebutuhan alami untuk berkembang, ya, memegang kendali terhadap hidupnya sendiri. Sehingga manusia itu ketika di usia ini mereka butuh yang namanya kemandirian, ini autonomy, atau yang kedua relatedness, ya, ini yang kita sebutkan ya, terhubungan dengan lingkungan, dan ada yang ketiga namanya kompetens. Nah, jadi remaja kita pastikan mereka itu mandiri, Bu. Ya, di rumah itu makanya diajari nyetrika, diajari cuci baju. Nah, maka Kak Yogi jujur aja nih nggak tahu. Kak Yogi nanti sepakat sama Ustadz apa enggak ini.
Tapi ini pribadi Kak Yogi ya. Kalau kita mengacu pada beberapa teori perkembangan anak. Kak Yogi lebih pro kalau ada pondok pesantren yang masih punya budaya cuci baju sendiri. Ya, ini terlepas dari semua apa pro dan kontra ya, tapi Kak Yogi lebih pro ketika ada pondok pesantren yang punya budaya nyuci baju sendiri. Ya, kemudian kalau setrika oke lah, tapi nyuci baju, ya bagaimana jemur, bagaimana ngangkat itu punya seni tersendiri. Dan ini bagian dari self determination. Karena pendidikan anak itu nggak melulu tentang bagaimana dia duduk di balik kursi atau meja belajarnya, menghadap papan tulis dengerin gurunya. Enggak. Belajar itu bagaimana bertanggung jawab dengan kebutuhannya. Jadi kalau katanya di pondok itu nggak boleh nyuci baju lagi karena biar mereka fokus belajar, berarti mengabaikan di mana remaja butuh mandiri. Sehingga nggak heran ketika remaja pulang ke rumah nggak tahu kerjaan rumah dia. Pulang ke rumah ya cuma tiduran aja, ngerasa libur ya udah libur. Ngerasa nggak bertanggung jawab karena nggak perlu belajar, nggak perlu murojaah. Tapi dia lupa juga di rumah tuh dia butuh baju, ya. Sehingga menganggap bahwa ya dia dilayani, maka dia biasa di pondoknya dilayani, maka di rumahnya dilayani juga. Makanya nggak sedikit ya, pemuda yang pulang ke rumah dari pondoknya itu nggak ada bantu ibunya nyuci baju, cuci piring, nggak ada. Karena nggak dibiasakan. Ini autonomi, Bapak Ibu. Penting sekali. Remaja itu punya. Maka di Jogja ini kami cerita sedikit aja. Ini pengalaman nyata. Di Gunung Kidul itu ada pondok sunnah. Ya Masya Allah, bagus sekali. Ya. Semoga Allah berkahi para asatidnya di sana ya. Para asatid di sana dan santri-santrinya. Jadi mereka itu Bapak Ibu, nggak ada yang namanya tempat laundry. Mereka nyuci sendiri. Bahkan kadang airnya harus nimba. Hari ini 2026. Mereka di sana jemur, setrika. Mereka di sana kadang pikat masak. Masaknya masak. Ya. Dan mereka belajar nanam. Apa yang ditanam itu yang dimakan. Mereka di sana tiap akhir libur, akhir pekan dan yang lainnya, mereka kerja bakti bersama warga, nyemen, bersih-bersih, bantu warga. Ya, ketika pondoknya lagi renovasi, mereka bantu renovasi. Tentunya ringan-ringan. Dan lihat beberapa user, beberapa sekolah-sekolah yang menggunakan jasa alumni dari pondok ini merasa puas. Banyak di Jogja yang menggunakan jasa alumni pondok ini. Apa komentarnya? Satu, mereka itu nggak rewel. Mereka itu punya inisiatif. Mereka itu daya tahannya tinggi ketika ngadepin masalah anak-anak yang susah dibilangin, anak yang rewel. Mereka tahan. Gak mudah nyerah. Karena dari pondok yang lain kadang, aduh ini susah ini, nggak bisa ini. Tapi mereka enggak. Nah, ini bukti. Bapak Ibu, ketangguhan, autonomi itu membentuk orang tangguh. Kemandirian itu bikin orang tangguh, Pak. Ini nggak bisa ditolak. Lantas kenapa sekarang kok malah dihilangkan pendidikan kemandirian alih-alih biar mereka fokus belajar? Emangnya manusia tuh hanya fokus kognitifnya aja? Nggak butuh dibentuk kemandiriannya, po. Nggak butuh dibentuk emosinya, po. Nggak butuh dibentuk tanggung jawab dan kesadarannya, po. Cuma kognitif aja, hafalannya aja, pemahamannya aja. Ini yang menjadi hal yang penting untuk Bapak Ibu pikirkan di rumah untuk mendidik remaja. Jadi jangan fokus kognitif aja. Jangan yang penting pintar matematika. Percuma pintar matematika dia. Tapi nggak bisa ngendalin emosinya kan gitu. Percuma pintar matematika tapi nyusahin orang. Ini penting Bapak Ibu. Dia nggak inisiatif. Ketika dia kerja di sekolah nggak ada inisiatifnya dia. Gampang nyerah dia ngadepin siswanya. Ngapain pinter? Nah maka ini pentingnya untuk lengkap semuanya pendidikan itu. Yang kedua kompetensi. Anak-anak butuh kompetensi Bapak Ibu. Itu di mana dia punya keterampilan, punya kemampuan, ya. Dia belajar banyak hal. Laki-laki diajari renang, diajari main bola, diajari main bulu tangkis, punya perempuan diajari masak, diajari merajut, yang lainnya banyak. Nah, ini mempersiapkan mereka untuk jadi orang yang tangguh. Contoh, kami sering sekali bertanya kepada anak-anak di pondok di berbagai daerah, apa yang antum lakukan? Kalau antum itu nggak pas jam pelajaran, sebagian besar bilang main bola.
Kalau yang putih, kali ini jarang nanya. Kalau yang putih jawabannya bingung biasanya ya. Kalau nggak baca buku, bingung ngobrol gitu ya. Kenapa nggak main bola juga? Atau olahraga yang lain? Ya karena nggak ada fasilitasnya. Baik ya. Nah laki-laki biasanya main bola, ada lapangan. Nah di sana, Bapak Ibu, ya, Anda nanya lagi, beberapa santri, antum main bola nggak? Enggak, Kak. Terus ngapain? Bingung anak tidur kadang. Antum punya teman nggak? Enggak. Terus kayak kita tanya yang suka main bola. Antum kalau sore ngapain? Main bola kan? Teman antum banyak? Banyak. Ya suka ngobrol, suka cerita. Dan di sini kami sering nanya kayak gitu. Kami simpulkan bahwasanya anak-anak yang punya banyak keterampilan, dia lebih mudah diterima oleh lingkungannya. Sementara anak-anak yang sedikit keterampilannya, dia akan mudah diabaikan lingkungannya. Semakin susah bagi dia untuk diterima, semakin sulit bagi dia untuk berkontribusi. Maka benar, anak-anak yang dididik dari masa-masa SD itu dengan keterampilan-keterampilan itu lebih mudah diterima di lingkungan pondoknya ataupun SMP SMA-nya dibandingkan yang nggak ada keterampilan. Contoh yang jago main bola itu jadi rebutan. Udah kamu tim aku aja, tim aku aja, tim aku aja. Nggak perlu nyari ketemanan, perlu kenalan. Karena jago dia main bola. Lihat, bahkan dia dicari kalau nggak ada. Ini mana Abdullah? Nggak ada dia ini. Ayo cari. Pokoknya tim kita harus ada Abdullahnya. Gitu Bapak Ibu. Gimana nggak berharga dia? Tapi lihat yang nggak bisa main bola. Hmm, gimana jadinya? Ini maksudnya bukan semua harus bisa main bola. Enggak, tapi minimal anak kita punya keterampilan-keterampilan yang mungkin nanti akan membentuk kelompok-kelompok sosialnya. Baik ya. Nah, itu yang apa namanya kedua, ya kompetensi. Yang ketiga berkaitan dengan relatedness. Bagaimana remaja itu punya wawasan, punya pengetahuan, ya, ya kemudian wawasan pengetahuan itu bisa digunakan untuk beradaptasi di lingkungannya. Jadi merasa sama. Kalau di pondok ya merasa sama semua karena di pondok ya. Tapi bagaimana kemampuan berpikirnya, ceritanya, wawasannya, ini bikin dia punya kesamaan-kesamaan dengan lingkungannya. Maka kadang anak-anak kita itu kalau sudah remaja akan berkumpul dengan kelompok-kelompok yang tadi mereka merasa punya banyak kesamaannya. Anak yang sering dapat pujian, dapat prestasi akan berkumpul dengan anak-anak yang banyak pujian, banyak prestasi. Dan anak-anak yang kemudian sering diabaikan, ya, sering diremehkan, bahkan sering dicela, ya, direndahkan dengan kemampuan yang rendah, dia akan berkumpul dengan anak-anak yang begitu. Makanya wajar kan di sekolah-sekolah tuh ada geng-geng yang onar, ya, karena mereka selama ini begitulah lingkungan membentuknya. Maka dari sini termasuk guru-guru nggak boleh meremehkan anak-anak yang punya masalah. Karena kalau kita remehkan, kita abaikan, ya mereka akan berkumpul jadi satu. Kita bantu mereka, itu fungsinya sekolah. Tapi Masya Allah ya. Nah, maka itu dia ya dari teorinya Desi dan Ryan. Kemudian kita masuk di teorinya Erikson ya. Bagaimana di fase ini anak-anak mengalami eksplorasi identity ya. Bagaimana mereka itu mulai berpikir dengan konkret, berpikir kritis bahkan di usia remaja itu, yaitu operasional formal, kritis pikirannya, analogisnya bagus ya, analytical thinkingnya juga oke, abstract thinkingnya juga bagus. Nah, di sini mereka butuh punya banyak pengalaman, punya banyak sudut pandang. Makanya dalam teori pendidikan Jawa tadi, golek susunya angin. Mencari susuh atau rumahnya angin. Nah, itu berarti mereka itu belajar banyak hal. Makanya kalau anaknya udah remaja, ayo explore. Bahkan kalau bisa sebelum mereka remaja, karena mungkin mau di pondok. Kalau di pondok kan nggak bisa banyak explore dia. Nah, maka sebelum pondok itu di explore. Ini kalau pakai teorinya Erikson. Explore itu apa? Di fase identity ini ya, belajar banyak hal, belajar banyak kemampuan. Nah, sehingga akan terbentuk identitas yang kokoh, value-nya, kemampuannya, bagaimana memandang dunia ya. Ini punya banyak sudut pandang. Makanya orang yang punya banyak sudut pandang itu lebih wise dibandingkan orang yang sempit sudut pandangnya, lebih reaktif. Yang terakhir, teorinya John Gottman berkaitan dengan kecerdasan moral. Afwan ya, dengan kondisi emosi. Jadi di fase remaja ini mereka butuh validasi emosi atau emosional coaching. Respon empati terhadap emosi anak membangun kepercayaan jangka panjang. Jadi kalau ngelihat remaja marah, itu nggak usah kita balik marah sama dia. Apalagi kalau ngelihat dia sedih, kecewa, udah gitu doang. Nggak boleh gitu doang. Pahami dong lagi
sedih, pahami dong lagi kecewa. Aduh kakak, nggak apa-apa, nggak masuk sekolah favorit, udah deh, biasa aja. Abi juga dulu biasa, nggak boleh kayak gitu. Ya, ntar dulu kita selesaikan dulu emosi dia gitu loh. Jadi validasi emosi dulu kalau pakai teorinya Gottman. Sehingga di sini maksudnya adalah, ayo dong hadir ketika mereka butuh bantuan. Ketika marah itu mereka butuh bantuan. Mereka tuh bukan nakal, mereka butuh bantuan nih. Nggak mampu nih ngendaliin emosinya nih, belum mampu dia. Berarti kita tenang, jangan reaktif juga. Ketika sudah pulih, baru tuh kita deketin dia, baru kita apa namanya ajak dia ngobrol. Nah ini memang begitu. Kak tadi marah ya. Kenapa kakak marah? Bunda salah apa? Ayah salahnya di mana? Coba deh kasih tahu biar bundanya bisa perbaiki, ayahnya bisa perbaiki. Dimulai dari situ dulu. Baru nanti kita pelan-pelan sampai kepada koreksi dia, nasehatin dia. Ada waktunya. Jadi kadang kita tuh nggak harus langsung nasihatinya, tapi lebih banyak bagaimana mau validasi emosi dia dulu. Nah ini untuk ngadepin remaja memang ya Bapak Ibu ya. Saya. Nah sehingga nah, tadi nih teorinya SDT tadi ya, atau apa autonomy, competence dan related. Bagaimana remaja itu bisa menggabungkan semua ini untuk membentuk identity pakai teorinya Erikson. Dan kalau tiga hal terpenuhi sebenarnya teorinya Gottman tentang validasi emosi juga terpenuhi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi emang bagus banget nih pakai teorinya SDT ini ya. SDT itu apa sih Kak Yogi? Nah ini self determinant determination theory. Nah ini pakai ini tuh ini jadi indikator kuat kita untuk mengidentifikasi remaja kita. Autonominya gimana? Kompetensinya gimana? Relatednya, relatedness-nya gimana? Bagaimana keterhubungan dia sama lingkungan secara emosional. Nah ini hal yang penting yang kita tingkatkan untuk anak-anak kita yang sudah remaja. Maka karena waktunya juga yang sudah habis, ternyata sudah jam 9, Bapak Ibu. 2 menit lagi. Jadi terlalu asik ini ya, ngobrol tentang masalah remaja. Nah, Masya Allah. Setelah ini silakan Bapak Ibu jika masih ada waktu dari Ustadz nanti. Kalau masih ada waktu ya kita bisa lanjutkan. Kalau tidak ya mungkin kita cukupkan ya. Dan kalau masih ada waktu nanti Bapak Ibu bisa bertanya untuk hal-hal yang mungkin belum sempat kita bahas di malam hari ini. Karena masih banyak nih yang belum kita bahas ya. Baik ya. Kita lanjutkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadol. Ya, baik Kak Yogi, syukran jazakumullah khairan. Ini materinya Masya Allah bagus sekali Kak Yogi. Bermanfaat buat kita juga di sekolah nih Kak Yogi, Alhamdulillah. Kebetulan banget memang di sekolah kita semuanya lagi usia remaja nih Kak Yogi. Jadi apa-apa yang tadi Kak Yogi sampaikan itu Alhamdulillah bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita Kak Yogi, Alhamdulillah. Amin. Kak Yogi, ada yang bertanya dari chat. Mungkin kita kasih kesempatan ke Yogi yang dari chat satu orang, mungkin dari langsungnya dua penanya gitu Kak Yogi ya. Jadi totalnya Siap tiga. Ustadz. Nah, boleh Anda bacakan dulu Kak Yogi yang dari chat ya insya Allah ya. Oke Ustadz. Bapak Ibu silakan nanti siap-siap yang mau secara langsung setelah ini. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi izin bertanya, anak kami qadarullah dikeluarkan dari pondok karena menjadi salah satu korban tindakan asusila. Menurut kebijakan pondok, baik pelaku maupun korban sama-sama dikeluarkan. Anak kami merasa sedih sekali karena berpisah dengan teman-teman baiknya. Dia masih betah di pondok, kami juga agak trauma memondokkan anak kami lagi. Jadi kami berniat menyekolahkannya di sekolah Islam full day. Bagaimana cara agar anak kami semangat belajar kembali di sekolah yang baru ya Kak Yogi? Dan bagaimana agar anak kami juga lapang hatinya menerima kondisi ini? Silakan Kak Yogi. Masya Allah. Ini susah langsung pertanyaan pertama nih Ustadz ya. Ya, sama. Iya, semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Mohon izin Ustadz. Ya, untuk kondisi Ananda yang tentu saja bisa dikatakan, jadi kalau kita dengar trauma, itu jangan kemudian mindsetnya kemudian langsung trauma berat ya, hambatan perkembangan, hambatan mental, tidak. Trauma itu kan definisinya ringan sebenarnya. Bagaimana seorang itu mengalami sebuah peristiwa yang tentu saja membuat shock ya, membuat kaget, kaget apanya, kaget pikirannya, kaget perasaannya, emosinya ya, karena mungkin ini baru pertama gitu ya. Nah, jadi tadi Ananda kan sempat disampaikan bahwa ada beberapa lah mungkin problem gitu ya, sehingga membuat Ananda itu dikeluarkan sama temannya juga.
Ada indikasi-indikasi yang mungkin belum tentu benar. Iya, kemudian akhirnya Ananda itu merasa tadi trauma, kemudian ya mungkin kecewa, mungkin sedih juga. Nah, di sini tugas kita menjadi orang tua ya tadi ya hadir di sini untuk bagaimana kita membangun relatedness, bagaimana membangun keterhubungan sama dia secara emosi, Bapak Ibu ya. Mencari kesamaan. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk menggunakan pendekatan self disclosure. Bagaimana kita pakai teorinya John Gottman ini, validasi emosinya. Kita memahami bahwa dia kecewa, bahwa dia sedih gitu ya. Nggak, jangan sampai keluar kata-kata udah loh, jangan sedih terus, enggak, jangan. Ya orang sedih biarin dulu sedih, nggak apa-apa gitu loh. Ya, ada waktunya kita kemudian bilang sudah cukup sedihnya gitu ya. Itu ada waktunya. Tapi ketika kondisi yang berat, ini baru pertama, ini kasus yang besar, jadi kita maklumi gitu. Jadi kakak sedih ya, kakak kecewa. Ini pakai teori validasi tadi. Bagaimana validasi, kita respon emosinya gitu ya. Nah, disinilah kita menggunakan teknik yang namanya self disclosure. Bagaimana kita mau terbuka. Nah, misalnya ketika kita udah validasi nih kakak sedih ya, kakak kecewa. Hari ini gimana perasaannya itu divalidasi aja nggak apa-apa Bunda ya. Kalau dia belum banyak cerita, mungkin lagi sedih-sedihnya atau lagi nggak nyaman, ya udah kita nggak perlu maksa. Kita coba lagi besok. Besok belum berhasil, coba lagi besok. Nggak apa-apa. Sampai kemudian dia tuh ngerasa bahwa ah, bundaku, ayahku tuh tempat aman. Dan kalau dia udah ngerasa orang tuanya jadi tempat aman, ini kan dia jadi mau jujur, jadi terbuka gitu ya. Jadi sabar, kita terus masuk ke dia tanpa meremehkan. Nah, kebanyakan orang tua kadang pengennya sih motivasi, pengennya sih bikin anak-anaknya itu cepat bangkit resilience, tapi jatuhnya malah bikin mereka demotivasi, jatuhnya malah bikin mereka sakit hati karena dijudging, diremehkan gitu. Nah, remaja itu sensitif banget Bapak Ibu. Ini orang dewasa tapi belum matang gitu loh, remaja itu. Jadi memang kita lihat kita itu kan bisa sampai sedewasa ini cara berpikirnya, emosinya, melihat sesuatu ya karena pengalaman gitu loh. Sementara mereka itu belum punya pengalaman. Jadi wajar banget nih kalau mereka itu mengalami kondisi ini jadi sangat terpukul ya. Mereka jadi mengalami penurunan aktivitas itu wajar banget Bapak Ibu. Ini bukan hal yang kemudian harusnya nggak gini lah. Kita tuh bisa ngomong kayak gitu karena kita sudah ada di titik ini yang pengalaman kita dalam hidup itu sebagai orang dewasa mungkin udah 30 tahun, udah 40 tahun gitu, udah banyak peristiwa, udah banyak ilmu yang kita rasakan manfaatnya, kita pelajari, kita amalkan gitu ya. Jadi kita bisa sedewasa ini cara berpikirnya, sementara mereka belum. Nah, maka nggak boleh pakai kacamata kita melulu gitu ya. Udah deh gitu doang, bangkit lagi dong. Kayaknya ntar dulu ya, nggak boleh pakai kata doang. Bangkit laginya boleh, tapi doangnya jangan. Kesannya tuh kayak remeh banget masalah mereka. Ya, bagi kita mungkin iya remeh, alah gitu doang. Tapi bagi mereka ini berat karena baru pertama. Kita mungkin bilang ringan karena udah beberapa kali gitu menghadapi kegagalan gitu ya, penolakan. Nah, jadi memang nggak bisa kita pakai cara berpikir kita. Jadi validasi emosi itu menunjukkan empati sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berusaha memahami pikirannya, memahami perasaannya. Ini pentingnya jadi guru, jadi pendidik tuh gitu. Nggak mudah meremehkan apa yang dialami oleh peserta didiknya. Nah, jadi kalau kita mudah meremehkan, mereka tuh akan kecewa dan menjaga jarak sama kita. Nah, kalau sudah kita self disclosure tadi ya, kita sudah empati, kita self disclosure, kita buka. Dulu Bunda juga pernah loh, atau ayah juga. Ini ayah yang kalau laki-laki sih ayah yang paling cocok. Ayah tuh pernah juga nih punya masalah dulu ketika sekolah misalnya. Tapi jangan yang aib ya. Yang ya sama mungkin. Untuk mencari apa? Mencari relatedness. Jadi mencari kesamaan untuk terhubung secara emosi. Jadi semakin banyak kesamaan yang ditemukan antara dia dengan kita juga dulu pernah gagal, kita juga dulu mungkin pernah ditolak, dibully, kita dulu juga pernah mungkin diremehkan, kita juga dulu pernah harus adaptasi di lingkungan yang baru, maka ini bisa menjadi cerita, tapi tidak diimbuhi dengan embel-embel perbandingan. Nggak boleh. Jangan pakai perbandingan Bapak Ibu, capek mereka. Misalnya Bapak Ibu mau cerita, Bapak Ibu juga dulu ketika udah punya teman dekat harus pindah ngikut kakek karena kakek tentara tugasnya pindah-pindah. Nah, dan di situ Kak Bunda jadi bangun pertemanan lagi di tempat yang baru. Ya, tapi Bunda alhamdulillah bisa gitu. Nah, masa Kakak enggak? Kakak bisa dong. Ya, Bunda aja bisa. Nggak boleh gitu ya. Tapi lebih kepada ya ini kisah Bunda berat sih, sedih, kecewa.
Mungkin sama seperti yang kakak rasakan. Nah, itu jauh lebih powerful ketika kita mencoba mencari relatedness tadi. Oh iya ya, bundaku tuh pernah loh mengalami kejadian yang mirip dan mungkin emosinya sama. Jadi bunda tuh ngerti apa yang aku rasakan. Nah, itu yang mau kita cari. Ketika remaja itu punya perspektif bahwa orang tuanya itu bisa memahami dia karena kejadiannya sama atau pengalaman sama dan orang tua menunjukkan penghargaan, disitulah remaja mulai relate sama kita. Dan kalau sudah mulai relate, di situ mulai terbuka. Nah, insya Allah ya. Jadi yang harus dibangun ya tadi ekosistem dulu, rasa aman dulu, Bunda ya, untuk membuat dia termotivasi kembali belajar di sekolah yang baru. Karena motivasi, semangat baru bisa masuk ketika pikirannya, hatinya sudah mulai terbuka, nggak terbayang-bayang terus dengan kondisi traumanya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan di sini untuk Ananda, ya tentunya coba mencari alternatif gini. Ketika manusia itu mengalami beban pikiran yang besar, Bapak Ibu, misalnya dia apa namanya punya beban pikiran tadi ya konflik yang belum selesai sehingga jadi pikiran. Nah, itu kadang cara penyelesaiannya bukan dia tidur hanya istirahat terus makan lalu selesai tidak. Capek dan stres karena pikiran itu obatnya adalah bagaimana manusia mampu melakukan atau mengalami hal-hal yang menyenangkan. Jadi dihadirkan emosi-emosi positifnya untuk mengcounter lelah dan stres gara-gara pikiran tadi. Jadi kalau Bapak Ibu itu capek karena mikir, mungkin pelajaran, tugas ya, yang lagi kuliah misalnya, nah itu solusinya bukan tidur. Tidur itu untuk yang capek fisik. Tapi kalau capek pikiran, nggak cuma tidur, ya dia butuh tidur tetap gitu ya. Tapi dia butuh melakukan hal-hal yang bikin dia happy, sehingga emosi positifnya muncul, serotoninnya muncul, dopaminnya muncul. Makanya nggak heran, orang-orang yang kerjaannya banyak, lembur, di bidang entertain dan sebagainya, yang konfliknya besar, sehingga menyita pikiran, nggak sedikit yang mereka menggunakan obat-obat penenang ya bahkan sampai ke level nafsa. Nah, kita dengar sendiri kan, pernah dengar mungkin kasusnya Michael Jackson ya, bahkan kalau mau tidur malam, dia harus disuntik obat tidur, obat penenang. Nah, ini bukti bahwasanya Bapak Ibu, ya kita nggak cukup dengan yang namanya tidur. Jadi kalau kita memahami anak kita punya banyak pikiran kayak gini, ya kita ajak dia untuk experience pengalaman dan juga kegiatan yang bikin dia fun, happy sehingga emosi positifnya muncul. Tapi butuh waktu. Ketika dia lagi sedih-sedihnya ini nggak bisa. Kalau sedih kita buat dia bangkit dulu dari sedihnya. Kalau udah bangkit baru kita bisa ajak dia untuk tadi misalnya mau hiking ya, mau jogging bareng, mau sepedaan bareng, masak bareng. Apa deh gitu yang bikin dia suka sama kita rutinkan selama 3 bulan ke depan. Insya Allah itu kalau sudah pulih, energinya udah kembali, nanti motivasinya tumbuh kembali insya Allah. Nah, ini diantara beberapa teknik ya untuk membangun semangat kembali Ananda untuk apa sekolah yang baru atau belajar di tempat yang baru. Semoga Allah mudahkan ya. Barakallahu fikum. Wafikum warahmatullahi amin. Alhamdulillah. Kak Yogi. Kak Yogi berikutnya dari Bu Erni dulu Kak Yogi. Secara langsung silakan Bu Erni Umara yang mau bertanya silakan. Silakan Bu Erni Umara. Baik, Halo, sepertinya belum terhubung. Udah, Kak Yogi, silakan Bu Erni. silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Yogi. Eh, Oke. saya mempunyai 3 anak, dua kuliah, yang satu semester 6, yang kedua semester 2, dan yang satu lagi kelas 1 SMA. Dan saya LDR dengan suami ya, suami di luar pulau gitu. Eh, dan masalahnya ketika ada terjadi konflik dengan anak itu, saya lebih apa ya, memilih untuk mencari aman. Jadi istilahnya gimana ya? Mudah-mudahan ini bukan bukan menghindar dari masalah itu ya. Hanya saja karena saya yang membersamai anak-anak, jadi berusaha untuk
eh, dalam kondisi yang aman gitu. Ketika ada konflik-konflik itu, eh, gimana sebaiknya saya meredam konflik itu agar saya dan anak-anak itu tetap dalam kondisi yang aman gitu, Kak. Eh, dan satu lagi, anak yang pertama itu perempuan dan yang kedua ketiga itu laki-laki. Kalau yang kedua ketiga, alhamdulillah dekat dengan saya, dan yang satu ini memang agak kurang dekat. Ini gimana ya biar saya juga bisa dekat dengan yang perempuan sebagaimana dengan yang anak laki-laki. Mungkin itu saja. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semoga Allah berkahi keluarganya. Ya, mohon izin untuk menjawab. Mohon izin ya Ustaz. Ya, untuk kondisi ya, bagaimana kalau ada konflik, ada hal yang ya namanya manusia mesti berkonflik. Justru aneh kalau nggak ada manusia, ada manusia yang bersosial tapi nggak berkonflik. Makanya kalau di organisasi itu isinya konflik tok gitu. Karena memang di organisasi isinya adalah manusia yang saling berinteraksi dan punya tujuan yang harus dicapai. Maka wajar kalau berkonflik. Yang nggak wajar itu ketika konflik menyikapinya nggak dewasa, ya, dibawa-bawa ke masalah personal. Nah, ini kan tidak sedikit yang kayak gitu. Padahal kalau konflik di organisasi ya udah selesai di organisasi harusnya ya. Personalnya nggak ikut-ikut. Baik. Nah, begitupun ketika dalam keluarga. Keluarga ini kan full harusnya. Full interaksi, full komunikasi. Ini adalah yang disebut dengan ekosistem sosial paling dasar, yaitu keluarga. Dan sangat wajar keluarga itu berkonflik. Justru dalam teori-teori tentang kepuasan pernikahan, pasangan yang paling puas pernikahannya, paling tinggi tingkat kepuasan pernikahannya adalah mereka yang dalam rumah tangga itu berkonflik dan bersama-sama menyelesaikan konfliknya. Dibandingkan yang minim konflik. Nah, yang minim konflik malah justru kepuasan pernikahannya itu rendah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau orang yang banyak konflik tapi dihadapi diselesaikan, ini akan membentuk rasa apa namanya? Dalam dalam teori apa namanya kelekatan itu akan membentuk hubungan emosional yang semakin dekat. Jadi saling menghargai, saling mengagumi ya karena tadi sama-sama mau menghadapi konflik dan menyelesaikannya ya, tidak digantung, tidak diabaikan apalagi silent treatment. Nah, jadi eh, itu diantara kondisi konflik. Nah, ketika tadi Bunda merasa konflik dengan Ananda ya atau mungkin dengan pasangan, ya memang tidak apa-apa kalau nunggu sampai suasananya tenang. Itu bukan lari dari masalah, tapi itu mungkin freeze ya, freeze sebentar. Untuk apa freeze itu? Untuk memikirkan ulang apa yang tepat ya, untuk menenangkan emosi dan ini bagus menghadapi remaja. Karena ngadepin remaja itu nggak boleh buru-buru. Sesuai dengan namanya, Bu. Rem aja ya. Rem aja, jangan digas aja. Nah, ya. Rem. Memang harus direm. Jangan reaktif tadi ya. Kata kuncinya kan tadi emotional regulation tadi ya. Jadi harus bisa ngendaliin emosi kalau ngadepin remaja. Ya, jangan gas aja ya. Kalau digas aja, oh sama-sama ngegas ini. Apalagi remaja, akalnya belum benar-benar sempurna. Oh, ini berpikirnya sekali saja. Nah, ini bahaya. Makanya nggak sedikit remaja yang bacok orang tua, ya, merusak rumah, bakar rumah, dan yang lainnya. Ini banyak kasusnya di Indonesia maupun negara-negara yang lain. Jadi direm. Sehingga kalau Bunda ngerasa tadi ada konflik, ya enggak wajar. Nah, ini namanya keluarga tuh. Nah, memang harus direm. Sama kayak ngadepin orang dewasa ini. Dan tidak perlu buru-buru. Besok kalau udah tenang, kita bisa memulai. Dan ketika Bunda memulai resolusi konflik, itu akan jadi teladan. Ketika nanti mereka melihat ibunya yang selalu memulai, itu membuat dia belajar, mencontoh dari ibunya. Suatu saat nanti kalau mereka berkonflik dengan orang-orang, dia tidak segan untuk mulai resolusi konfliknya. Sebagaimana ibu yang mencontohkan di rumah. Ini baik, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan hubungan yang kurang dekat. Nah, kalau kurang dekat sama remaja, apa namanya kita ngerasa kurang dekat, ya maka usahanya adalah mendekat. Dan usaha mendekat itu teknik yang paling dasar adalah membangun interaksi dulu. Nah, membangun interaksi itu gimana, Kak?
Nah, untuk remaja ada bahasa cinta yang namanya act of service. Act of service itu gimana? Itu menunjukkan perhatian dengan pelayanan. Nah, misalnya Ananda itu suka minum es Milo misalnya. Ya, tiba-tiba pas anak itu di rumah, kemudian kita ketuk pintu, tok-tok gitu ya. Nah, ini Bunda bikinin Milo, diminum ya. Semangat belajarnya atau semangat yang lainnya, istirahatnya ya. Nah, ini termasuk yang namanya act of service. Act of service itu mampu menyentuh lapisan emosi terdalam. Kenapa? Dia powerful. Ya, memang kata-kata powerful, tapi act of service juga itu powerful karena seseorang merasa dihargai, seseorang merasa diperhatikan, ya, seseorang merasa dapat dukungan. Nah, itu act of service. Jadi kita bisa bentuk service dengan memberi apa yang dia suka, menyiapkan apa yang dia butuhkan. Kak, ini bikin dia tergantung. Ya, maksudnya bukan yang menjadi tugas-tugas dasar dia, tapi memang ini hal-hal yang sifatnya mudah. Namun kalau itu kita bantu, ini memberikan bantuan yang cukup signifikan sama dia. Contohnya kalau lagi nyuci baju itu tugas dia, tapi kita tiba-tiba datang bantu, ya udah apa-apa. Ini namanya act of service ya. Ya, dia habis nyuci sepatu, harusnya dia yang jemur, tiba-tiba kita ambil, kita yang jemur. Ini act of service. Kalau untuk remaja, ini luar biasa. Dia punya kendaraan, ya, bapaknya nyuciin kendaraannya, tanpa dia minta. Ini act of service. Dia mungkin nggak langsung bilang makasih, tapi hatinya di situ akan membentuk sebuah dasar-dasar rasa aman yang tinggi sama orang tua. Itu yang paling awal. Yang kedua, membentuk yang namanya eh, interaksi. Jadi Bunda mulai membangun interaksi. Ya, apa namanya, mungkin nggak harus lama ya, interaksi itu nggak perlu ngobrol juga. Misalnya baca bareng, masak bareng, atau kegiatan-kegiatan bareng lainnya. Misalnya temenin Bunda, yuk Kak, jogging kalau pagi atau jalan kaki kalau pagi ya, jalan santai lah, habis subuh misalnya itu ya. Nah itu boleh. Jadi aktivitas bersama itu diperbanyak. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, cara paling dasar itu untuk membangun kedekatan dengan anak, ya tentu memperbanyak sentuhan fisiknya dulu saja. Jadi Bunda berbanyak apa, mau cium, mau pegang tangannya ya. Nah, ini di antara hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, sehingga bentuk-bentuk ini tadi bisa membangun kedekatan yang lebih baik. Termasuk Bunda boleh juga bilang sering-sering bilang makasih, sering-sering bilang apa, pujian untuk kebaikan dia ya, doakan dia. Nah, ini juga bisa. Pelan-pelan saja karena manusia itu untuk dekat sama kita, untuk terbuka, itu butuh proses. Dan proses itu yang disebut dengan intimasi. Intimasi itu apa? Yaitu kelekatan secara emosi. Nah, makanya kalau manusia secara emosi nggak lekat, akan berjarak. Nah, tugas kita perlahan-lahan membangun kelekatan itu, niscaya, insya Allah, kedekatannya pun akan mengikuti kemudian. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Amin. Mungkin itu, Ustaz. Ya, barakallahu fikum Kak Yogi. Sepertinya lain waktu bisa kita lanjut Kak Yogi karena sudah larut malam sepertinya. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa adakan lagi Zoom meeting seperti ini dan kita bisa mengambil manfaat lebih banyak lagi insya Allah. Baik Kak Yogi, kalau gitu kami minta Kak Yogi untuk menyimpulkan sedikit dari apa yang tadi sudah banyak disampaikan. Silakan Kak Yogi. Ya, kita simpulkan ya, Ustaz. Ya, kita sharing aja, apa, di-share lagi aja. Ya, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya membangun remaja yang tangguh, ya, atau membentuk remaja yang tangguh tentu tidak bisa dibentuk dengan kegiatan yang instan ya, sementara membangun kedekatan. Tadi mau cari file yang tadi. Ya tentu saja ya kayak gini laki-laki tulen Ustaz ya. Jadi nggak bisa multitasking. Jadi kalau mau ngomong ya harus selesai dulu tugas yang satunya. Ngomong sambil nyari ini nggak bisa. Baik, kita lanjut ya. Jadi ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mendidik remaja ini adalah sebuah proses yang panjang ya. Kita tidak bisa buru-buru, tidak bisa instan. Tentu saja semuanya dibentuk dengan proses
yang bahkan mungkin tidak mudah ya. Semuanya dibentuk dengan tawakal ya, orang tua dalam mendidik anak-anaknya ya. Semuanya dibentuk tentunya dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika membersamai remaja, kita tidak boleh banyak terpancing secara emosi. Ketika membersamai remaja, kita harus lebih banyak menunjukkan empati ya. Ketika bersama remaja, sebaiknya kita lebih banyak menunjukkan bahasa-bahasa cinta untuk membentuk intimasi dengan mereka. Nah, karena fokus pendidikan remaja ini adalah membentuk harga dirinya dan identitas dirinya. Maka hadirnya orang tua yang responsif, perhatian kepada mereka, mampu memvalidasi mereka ya, dan tentunya menjadi orang tua yang terus belajar untuk mereka, ya mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita sehingga memiliki hubungan dekat, lekat, dan aman bersama mereka. Dan kedekatan orang tua itulah di antara bentuk-bentuk ketangguhan ya mental bagi para pemuda. Dan ketangguhan itu tidak hanya berbicara tentang mereka itu ketika jatuh mampu bangkit lagi, tapi ketangguhan itu juga mencakup bagaimana mereka itu mentaati aturan-aturan yang ada. Bagaimana mereka itu mampu menahan godaan-godaan keburukan di sekitar mereka. Bagaimana mereka itu juga mampu belajar hal-hal baik dengan istiqomah. Karena ketangguhan itu nggak berbicara ketika jatuh bangkit lagi, tapi juga berbicara tentang nilai-nilai moral, bagaimana dia mempertahankan nilai-nilai moralnya, value-nya. Ketangguhan juga berbicara tentang bagaimana dia tanggung jawab dan produktif dengan lingkungannya. Nah, maka mari ayah bunda kita bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, dimulai menjadi orang tua yang tangguh, dan tentu saja orang tua yang mau menjalin hubungan yang dekat, aman dengan anak-anaknya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Kak Yogi, terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan dan juga kami ucapkan terima kasih buat seluruh orang tua dan juga peserta yang sudah gabung bersama kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf dan undur diri Kak Yogi. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kak Yogi. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Maaf, Kak Jazakumullah Yogi. khairan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.